Eh, Setelah ini kita akan memasuki sesi yang pertama. Sesi yang pertama akan dipandu oleh Bapak Basuki dengan narasumber Profesor Dr. Bapak Syahid Teguh Widodo. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Basuki Sumartono untuk memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelum memasuki sesi yang pertama, saya persilahkan nanti mungkin Bapak Titis dan Bapak Widodo Ariwibowo apakah berkenan untuk mengikuti sesi yang pertama ataukah lab dulu dari room. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mungkin akan live dulu. Bapak Ari nanti sebagai pemandu. Bagaimana Pak Ari? Saya mau live dulu. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki sesi yang pertama. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak moderator kita untuk sesi yang pertama, Bapak Basuki Sumartono yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sesi kita yang pertama akan dimulai dari jam 8.30 sampai nanti jam 10. Diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab. Begitu nggih Bapak Basuki Sumartono? Yeah. Mungkin itu, monggo waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Basuki dan Prof. Syahid. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Situasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya, yang terhormat juga Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Saya merasa senang diundang untuk terlibat dalam seminar yang luar biasa, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala STAB tadi, sambil memperkenalkan kampusnya, memang kampus STAB Negeri Raden Wijaya ini diawali dari pembangunan wihara sekitar tahun 87 hingga akhirnya menjadi sekolah tinggi. Dan saya melihat juga bahwa peserta-peserta yang hadir di dalam pelatihan leadership di era digital, judulnya pun juga sangat menarik, pesertanya pun juga banyak yang masih muda-muda, karena di era sekarang yang muda yang di depan, jadi harus nantinya banyak interaksi, mumpung kita juga ketemu narasumber yang cukup lumayan, memang banyak pengalaman di bidang leadership ini, sehingga sesuai dengan visi dari STAB, maju dalam pengetahuan, spiritual, dan budaya. Ini menjadi menarik. Diskusi nanti ya itu menjadikan tidak sekedar menyampaikan persoalan-persoalan yang sifatnya teks, karena memang selama beberapa kali webinar dan lain sebagainya ini, output maupun outcome-nya ini kan jarang kita lakukan atau kita eksekusi. Harapan kami nanti adik-adik mahasiswa ini dari beberapa diskusi dengan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, karena leadership ini menjadi
keprihatinan bangsa kita. Setelah era reformasi, kita kehilangan ataupun paling tidak sulit untuk mencari seorang pemimpin yang memiliki leadership cukup lumayan baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor STAB. Sebelum nanti para tamu undangan ikut interaksi, marilah kita kenal sosok narasumber kita hari ini adalah Profesor Syahid Teguh Widodo, SS, M.Hum, dan PhD. Beliau adalah seorang guru besar etnolinguistik bidang onomastik dan merupakan peneliti senior. Kebetulan saya kenal dengan Profesor Syahid Teguh Widodo ini cukup sering komunikasi. Beliau memang memiliki jaringan yang sekarang ini juga jaringan ini menjadi penting untuk anak-anak muda. Jadi anak muda harus banyak membangun networking-nya. Di samping itu ya, Profesor Syahid ini di samping peneliti, bahkan penelitiannya berkaitan dari berbagai permasalahan seperti sosial, kesusastraan, naskah-naskah Jawa kuno, sampai pada kajian budaya Jawa, hingga ini yang juga nanti masuk pada era digital, program digitalisasi naskah kuno. Satu pekerjaan yang luar biasa untuk digitalisasi naskah kuno ini, karena ini harus menjalin hubungan dengan para ilmuwan profesional ya, jadi ilmuwan yang profesional dari dalam maupun luar negeri. Bahkan punya gagasan yang cukup lumayan menarik, nanti adik-adik juga bisa memberikan satu gambaran-gambaran. Beliau baru saja karena jenuh dengan metodologi riset yang dari barat, beliau punya gagasan mosok nang Jawa kira ana metodologinya penulisan. Nah, nanti ada buku menggagas metodologi Jawa itu yang baru dalam proses-proses untuk penyempurnaan. Saat ini Profesor Syahid Teguh Widodo menjabat sebagai Ketua Pusat Unggulan ITEK Javanologi, Kajian Tradisi Jawa di UNS, serta menjabat sebagai Kepala Museum UNS. Dan yang tidak kalah pentingnya, Prof. Syahid Teguh Widodo ini adalah seorang budayawan yang cukup lumayan kondang. Nanti harapan kami semua undangan manfaatkan waktu untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya itu menjadi penting untuk ditanyakan, karena mumpung ketemu ya dengan pakarnya, dan tidak panjang lebar lagi kita lebih cermati lagi, kita dengarkan beberapa uraian ataupun ungkapan dari Prof. Syahid Teguh Widodo berkaitan dengan leadership di era digital kali ini. Sumangga Prof. Syahid Teguh Widodo, waktu monggo dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Dr. Basuki Sumartono atas pengenalan yang terlalu berlebih-lebihan. Salam
kepada semua peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri, Raden Wijaya, yang terhormat Profesor Dr. Hesti Setiabudi Setiadi, yang saya hormati semua jajaran wakil rektor, dekan-dekan, dosen, dan terutama teman-teman saya mahasiswa STAB Negeri Raden Wijaya. Topik pada pagi hari ini itu tentang leadership di era digital ya. Sebetulnya kalau saya boleh memilih, kita bisa pakai model kepemimpinan Raden Wijaya ini sebagai awalan ya, karena kepeloporan beliau, kehebatan, kesaktian beliau, kewasisan, kewicaksanaan beliau itu luar biasa. Dan saya kira bisa dikontekstualisasi pada era sekarang gitu. Sebagai basic knowledge ya, itu penting sekali saya kira. Beliau juga seorang anak yang berbakti ya, dari Rakyan Jayadharma. Jadi Rakyan, Rakai, Raki, Kiai itu. Jadi memang dia adalah anak seorang yang wasis ya, anak seorang yang hebat. Dan sebagai anak seorang pembesar, dia selalu mimpi besar. Ya, kalau Anda pengen jadi orang yang besar, mimpinya harus besar. Itu yang paling penting. Dan dia selalu berbakti kepada ibunya, Dyah Lembutal, yang konon kabarnya dia memiliki kegemaran untuk sesirih, memiliki kegemaran untuk selalu mendekatkan diri kepada sang penguasa. Tetapi pagi hari ini saya ingin sedikit menstilir agar teman-teman mahasiswa semua dengan santai, dengan bahagia begitu bisa menikmati paparan saya. Dan kalau tidak ada yang tidak begitu dipahami, langsung boleh bertanya atau dicatat atau mekanismenya seperti apa, gitu ya. Jadi artinya kita terbuka saja. Oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen ya, biar semuanya bisa menikmati dengan baik, dengan indah dan penny. Saya ikuti apa yang disampaikan Ibu Situ tentang kepemimpinan di era digital. Jadi ya saya pakai judul begitu saja. Tapi isen-isenane embuh. Coba ya kita nikmati bersama ya. Kita nikmati bersama. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita hari ini dan seterusnya hidup di sebuah negara yang kaya raya. Saya sebut Indonesia sugih. Sugih itu kaya raya. Apa yang bersifat materi dan imateri. Apa yang overt dan juga yang covert, apa yang terindra dan yang tak terindra, semua ada di Indonesia. Saya hanya mampu biar jelas gitu dan related with apa subjek kita, saya sampaikan 10 poin. Kita hari ini punya 272 juta something jiwa. Ini terbesar kelima kalau nggak salah atau keempat ya, kelima mungkin. Kita punya 34 provinsi dan 514 kota kabupaten. Kita punya daerah, 3 daerah waktu, Indonesia Tengah, Barat, Timur. Itu hanya kita yang punya. Gitu. Kita sudah coba melanglang dunia kemanapun. Dan paling enak memang Wonogiri dan Solo. Gitu. Gudegnya enak, makanannya enak, murah-murah. Gitu. Kita punya 6 agama dan penghayat berbagai macam dan semuanya harus rukun dan ternyata rukun. Gitu. Kita punya bonus demografi.
Yang paling eksotik Kenya punya 1.340 suku bangsa. Ini gile men, gile betul. 1.340 suku bangsa. Kalau satunya itu punya 2 macam biji pakaian gitu ada berapa? Lemari siji gak cukup gitu. Ya, macam-macam. Ada buade, ada luwe, ada halang rintang, ada songket, banyak sekali. Belum manik-maniknya. Kita punya 17.500 pulau lebih. Dan 12.000 belum ada namanya. Saking banyaknya. Coba bayangkan. Ada enggak negara yang seperti itu? Seperti Indonesia kita. Kita punya 718 ragam bahasa. Ya, luar biasa. Dan itu kalau mau kita lebih realistik lagi, saya pernah jalan-jalan sampai ke Madagaskar, ya, Suriname, sampai di sana masih berkembang lagi di sana. Itu kekayaan alam kita yang melimpah, mineral, energi, rempah, gas alam, logam mulia, opopono. Itu sungguh kaya kita, kaya raya kita. Belum kekayaan seni kita yang tak tertandingi. Rumah, upacara adat, tarian adat, wastra, tekstil, alat musik, kuliner, sing pedes, sing kecut, sing gurih, wah semua ada. Tapi kalau Anda keluar negeri, kalau pagi hari ini seperti ini, jam makan pagi, roti atos itu kalau susu putih, yurano rasanya. Coba kita, ya di tempat Bu Sinder dodol opo wae, panganane komplit, tur murah-murah, bawa 10.000 bisa atop, itu. Nanti Bapak itu puas, ya. Kita juga punya karya peninggalan sejarah, folklor, karya sastra, arsitektur, candi-candi, prasasti, wis komplit kita. Tapi bagaimana perkembangannya itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menunjukkan arah pembangunan kita. 270 something, ini masih agak lama. Ya, sekarang sudah 272. Tapi jangan Anda khawatir ya, Prof, nanti karena COVID banyak yang meninggal, Prof. Kita yang meninggal berapa ya? Kalau taruh kata 100.000, ada nggak ya? Berapa ya kita? Taruh kata kita meninggal 20.000 pada masa COVID 2 tahun ini. Lebih ya? Itu 100.000 taruh kata. Tapi jangan lupa, yang hamil selama 2 tahun ini itu 350.000. Nah, nggak ada pekerjaan, cuma di rumah, wah pada hamil semua. Itu. Jadi itulah keunikan kita. Dan dari jumlah penduduk yang sebegitu banyak, itu kalau kita lihat ya, milenialnya ada 25% sampai. Generasi X ada 21,88%. Generasi Z ada 27,94%. Generasi tua-tua itu tinggal dikit. Saya sama Dr. Basuki itu sudah ada di transisi age ya. Jadi masuk generasi mbuh gitu kan. Yang jumlahnya tinggal sedikit. Kalianlah yang nanti menguasai. Maka tadi Dr. Basuki mengatakan ke depan arah perkembangan itu ke generasi muda, pasti itu. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat pilar visi Indonesia sampai kepada Indonesia Emas. Ya. Kita ada pembangunan ekonomi, pembangunan SDM, dan semua ini, data ini itu memang kayaknya mengarah ke pemuda. Teman-teman sekalian, kalau Anda lihat di semua pemutaran di YouTube kah, podcast atau apalah, TikTok, apa saja, semua sekarang milik generasi muda. Munculnya sultan-sultan baru, orang kaya-kaya di Jakarta dan di seluruh Indonesia ini, semuanya anak muda.
Dan bahkan kekayaan seorang pemuda itu bisa mengalahkan, hampir menyamai kekayaan pabrik rokok. Gitu. Hebat bukan? Itu. Jadi pemuda itu memang hebat bukan? Gitu. Antara hebat dan bukan. Gitu. Jadi ada kemungkinan yang ada peluang yang sangat besar. Itu kenapa sekolah tinggi Anda ini menyelenggarakan leadership course. Karena itu sangat penting sebagai awalan, noktah yang paling dasar. Fundamentally sifat yang fundamental gitu. Jadi nggak salah gitu. Arya, kita lanjut. Nah, harapannya pada saat ini dan ke depan, kita generasi milenial, Anda sekalian, itu dituntut 3 hal. Yang ini semacam 3 karakter utama. Yang pertama, kreatif. Cenderung berpikir out of the box. Ini merupakan bukti yang menunjukkan Anda ini tumbuh. Kalau kita lihat sekarang muncul ya, kemarin kami menerima tamu, namanya Alex Ludi, itu perwakilan Itali, itu datang dan mencoba untuk mempush up Teknopark di Solo, dan juga bekerja sama dengan Prof. Agus, Prof. Joko Triyono, datang ke tempat saya, dan dia mendiskusikannya, membuat rencana startup. Startup yang nanti kemudian akan dipush lagi menjadi industri kreatif. Dan semuanya dimotori anak-anak muda. Di UNS itu ada 3 pusat unggulan. 1 unggulan baterai lithium, 2 fintech and banking, dan javanologi. 2 yang saya sebut di awal tuh muda-muda semua. Jadi saya kadang-kadang sama Dr. Basuki itu mesti terengah-engah mengikuti gerak mereka. Itu. Dan mereka hanya dengan paparan sedikit mereka bisa mendatangkan uang miliaran dari para pendonor. Nah ini yang kreatif itu artinya selalu tidak puas gitu dengan apa yang ada, selalu ingin tahu ke depan, mengintik-intik dan tahu kuncinya di mana. Kuncinya berasal dari handphone Anda semua itu yang Anda pegang. Gitu. Jadi saya kira manfaatkanlah dengan baik itu. Anda bisa browsing kemana saja, bisa menelusuri tiap sudut dunia ini dengan sangat baik. Anda mulai bermimpi nanti umur saya sekian, saya harus sampai ke Denmark, lalu saya akan keliling Eropa, saya akan begitu. Dan Tuhan itu pasti mengabulkan. Saya ulangi, Tuhan pasti mengabulkan kalau Anda sungguh-sungguh bermimpi. Orang besar, mimpinya besar, itu penting. Bermimpilah yang besar. Dan Tuhan pasti tidak akan bangkrut dengan permintaan Anda itu. Mimpilah, mintalah yang besar. Confident yang kedua. Milenial selalu harus confidence. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan berani mengeluarkan pendapat. Bahkan kalau perlu berdebat ya, di media sosial. Nah, media sosial ini sesuatu yang kita akan discuss lagi nanti. Nah, di antara itu yang paling penting sekarang adalah connecting, yaitu pandai bersosialisasi, yang dilihat dari kefasihan mereka di banyak. Saya itu guru bahasa Jawa, ya. Basically saya itu guru bahasa Jawa. Pertama kali yang saya tanyakan kepada anak didik saya, mahasiswa saya, bahasa apa yang harus Anda push? Semua menjawab bahasa Inggris. Loh, piye? Padahal bahasa Jawa. Yang dipush kok bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Jawa yang memang menjadi porsi pendidikan Anda itu harus dikomunikasikan keluar. Bahasa Inggris itu seperti ya bahasa Sanskrit, sapa sing iso dianggap luwih pinter, padahal itu keterampilan. Saya itu nggak bisa bahasa Inggris ya pergi kemana-mana gitu.
Jadi itulah apa yang membuat kita bisa menjadi sesuatu itu yang kita cari. Connected. Kenapa? Ya nanti ada simbol-simbol itu. Nah, sekarang tantangannya. Ya. Kita ini kan sebetulnya berada di satu masa transisi. Skenario globalisasi itu seorang sudah membuat skenario, membuat cerita bahwa kalau Indonesia pengen sukses itu seperti ini. Kalau Anda nggak sukses, nggak seperti ini, ya nggak sukses. Kalau tadi kata Dr. Basuki, kalau yang dinamakan ilmiah itu seperti ini. Ya, seneng banget kalau sing bangsa asing gitu. Mantap. Ngimpi-ngimpi atau nanti metu impene ya gitu ya. Tapi yang milik sendiri nggak dipahami. Padahal kalau kita lihat ya, kalau Anda membuat kursi saja kemudian Anda tawarkan ke luar negeri, itu jelas sesuatu yang nggak mungkin, kecuali Anda tawarkan kepada tetangga Anda, masyarakat Anda, 270 something jumlah penduduk itu. Dan nanti semua akan pergi ke kota. Kalau kita lihat di Shanghai, kalau kita lihat di Pretoria, kalau kita lihat di Antananarivo, dan gejala global di Eropa, itu seperti itu. Hampir melebihi 70% nanti penduduk akan mengarah ke sana. Tapi Jepang itu mencoba untuk melawan itu, bahwa sekarang ini eksekutif Jepang banyak yang tinggal di desa-desa karena dia bisa memiliki tanah yang luas dan dia bisa menyaman hidupnya karena stresnya sudah di kantor. Jepang juga yang menolak bahasa Inggris sebagai bahasa komputer kecuali bahasa Jepang, walaupun dia realitasnya juga harus menguasai itu untuk bisa connecting dengan yang lain. Inilah apa-apa yang terjadi yang menjadi tantangan Anda saat ini dan ke depan, yaitu kita sudah masuk pada era disruption, di mana terjadi inovasi yang luar biasa, perubahan revolusioner yang luar biasa di bidang saintifik dan keterampilan ilmu pengetahuan. Dan secara fundamental itu telah mengubah semua sistem, pranata, aturan, azas, landscape, kehidupan dengan cara-cara yang baru. Itu. Anda mau move on nggak? Anda tetap aja punya pandangan yang sempit atau Anda mau yang terbuka? Terbuka itu tidak harus menjadi follower. Karena dengar, setiap diri kalian itu sebetulnya adalah pemimpin semua. Itu. Setidaknya memimpin diri sendiri, hatimu, otakmu, kakimu. Coba bedakan dengan penguasa. Sekali lagi, setiap mahasiswa sekolah tinggi agama Buddha pada dasarnya adalah pemimpin. Nah, sekarang bagaimana tinggal upayanya? Yang kedua, kita masuk ke era global, di mana ada transplanetary dan suprateritorialitas, di mana setiap tempat itu sudah tidak lagi mempertimbangkan ontologinya, sudah tidak ada lagi border, ya, borderless. Itu. Jadi kalau kita bicara ini di STABN itu bisa dinikmati dari Amerika sana kalau mau, ya. Jadi mana ini bordernya mana? Produk hari ini dibuat hari ini pula, itu bisa dipasarkan.
Dan itulah nanti sampai pada era gig ekonomi. Tapi sebelumnya kita masuk era media sosial, yaitu tersedianya media daring yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Ini kalau nggak benar cara memahaminya, justru melahirkan generasi-generasi rebahan loh, generasi-generasi santai loh. Karena nggak kemana-mana, dia buat konten, dia nggak buat konten, hanya menikmati konten saja ya. Dia berpartisipasi tapi sebagai pembaca pasif, dia berinteraksi tapi interaksi pasif, tanpa berbagi tapi dibagikan, dibagi. Aduh, banyak sekarang itu terjadi, dan sekarang ini sudah melanda ke adik-adik kita. Umur 6 tahun, 8 tahun. Coba kalau generasi emas tahun 45, berarti masih 20 tahun lebih. Siapa yang memegang pada tahun 45 nanti? Ya anak-anak yang umur 8 tahun, 6 tahun ini. Dan ketika mereka tidak siap menghadapi hera-heru atau ontran-ontran atau berbagai masalah yang saat ini melanda, ya dulu 98 krisis ekonomi, sekarang ini ada COVID-19, pagebluk COVID-19, nggak siap. Maka ketika mereka memasuki golden age, mereka pasti mudah tergelincir. 98 ada krisis ekonomi, taruh kata 10 tahun lagi itu ada 2008, 2010, 2012, tingkat kriminalitas Indonesia cukup tinggi. Dan setelah diriset, dipelajari, ternyata umur mereka antara sekitar 18, 19, 20, yang dengan tanda petik itu mereka generasi umur 8 tahun masa krisis. Kudune untuk perhatian, nggak dapat perhatian, harusnya dapat segelas susu tiap hari, nggak dapat segelas susu tiap hari, karena bapaknya di PHK. Nah, sekarang apa kira-kira nanti dampak daripada gejala global pagebluk pandemi ini? Ini kan sesuatu. Maka saya menyambut STABN untuk buru-buru menyelenggarakan ini, paling tidak untuk membentengi agar kita dengan kesadaran kita itu nanti akan kita lihat bersama ya. Kemudian gig ekonomi di mana milenial menjadi pekerja temporer ya, bahkan mereka menjadi independent workers gitu. Orang yang nyambut gawe tapi di dalam kamar terus bayar dol batik sak dunyo, itu bisa. Gitu ya, dia menciptakan uang yang luar biasa banyak tetapi cuma di dalam kamar. Nah itu justru merupakan tantangan itu ya, karena apakah kita cukup misalnya kita masuk ke situ, apakah kita nggak punya apa-apa sih sebetulnya, hanya menjadi follower aja. Proses dekolonialisasi itu sampai sekarang saya rasakan masih terjadi. Maka tadi seperti kata Pak Bas, dalam proses teoritisasi dan metodologi saya mencoba bersama-sama dengan pakar-pakar lain itu untuk mencoba, ayo bangkit dong. Masa kita menjadi follower gampang kagetan, gampang gumunan, ngerti istilah asing, ngopo gitu. Ya, kita mesti punya sendiri dan membuat kita akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Disruption, globalization, social media dan gig ekonomi, ya saya tahu tapi saya tidak terpengaruh. Saya tetap menjadi leader. You can drive, bukan menjadi kernet atau kondektornya, menjadi sopirnya. Gitu. Nah, ini 6 perubahan dunia kerja akibat revolusi industri yang Anda harus tahu lah, nanti dibaca sendiri. Ada perkembangan pekerjaan yang sifatnya analitis, ada pekerjaan dengan kemampuan matematika yang sekarang banyak dibutuhkan ya,
Ya ini untuk menciptakan apa yang baru-baru ini kan memang diperlukan itu ya dengan ilmu matematik. 70% lebih terbuka berkaitan dengan kemampuan matematika dan skill matematika, berkaitan dengan angka, algoritma, dan seterusnya. Kemudian semakin fleksibelnya perusahaan, kemudian semakin tidak mungkin menghindari adanya teknologi digital, pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, dan mobilitas dalam pekerjaan, bla 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 bla. Pahami, ini apa yang berlaku di sekitar Anda. Tapi apa Anda harus ikut? Nanti dulu kita lihat. Bagaimana dengan kepemimpinan? Di mana letak Raden Wijaya? Kepemimpinan cara Raden Wijaya, cucu orang besar seperti Ken Arok dalam konteks yang seperti tadi. Apa kita hanya untuk mengetahui karakter pemuda Indonesia, apa sekarang bukan karakternya, tapi apa itu? Itu harus menggunakan teori Likona, harus mengimpor. Terus kalau kita jejal-jejalkan bahwa Anda harus berkarakter Hono Coroko seperti itu, atau bagaimana? Kenapa dinamakan Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya? Nama besar itu. Apa kalau nggak ada artinya? Nah, saya mencoba untuk mengambil dan mencoba untuk memodernize apa yang kita punya. Apakah bisa dipertandingkan atau dipersandingkan? Ini satu pertanyaan yang Anda nanti yang memilih. Tantangan kepemimpinan dan perkembangan peradaban sekarang mulai dari zaman batu, agraris, industri, dan teknologi informasi. Ini tantangan kepemimpinan. Sekarang kita masuk di sini, basically kita mesti harus tahu ketika ini di atasnya. Pada zaman batu seperti apa, agraris seperti apa, mari kita lihat bersama-sama. Saya mohon izin untuk menghadirkan kepemimpinan Astobroto atau Hastobroto. Hasta itu karena nggak ada A ya, tapi Ho, Hasta itu ST artinya 8. Broto, Brata, Dharma, berarti 8 Dharma. Ini kalau dijual sekarang apa masih bisa dipakai? Kan mesti pertanyaannya gitu. Nanti kita lihat. Sehingga saat ini kita mengenal 3 versi Hastobroto. Yang pertama versi Serat Romo Jarwo, itu anggitan Yosodipuro. Bayangkan kalau milenial sekarang bicara tentang Yosodipuro, tentang Dewa Baruno, Dewa itu luar biasa. Tapi kita nggak tahu itu diambil orang. Nanti akan kita jawab di belakang. Saya adalah mahasiswa yang ahli di bidang penjelasan deskripsi tentang dewa-dewa. 8 dewa. Anda akan terkenal loh. Untuk terkenal itu nggak usah banyak-banyak nih saat ini. Post-truth. Itu orang perlu berpikir sing ngomong sopo, sing penting ono sing ngomong, itu post-truth. Coba kalau Anda bicara tentang yang kekinian banget, mesti menjadi follower karena itu memang diberikan. Tapi bayangkan Mbak Rahayu Sri Astuti, Mas Ari OPK, Mas Mirayadi Antopo, itu cerita tentang Dahono ini, Sudomo ini. Wah, itu akan menjadi paranporo itu. Menjadi acuan bahkan dunia. Karena bisa menjelaskan api itu seolah-olah memang betul-betul ada di depan setiap orang dan bagaimana orang bisa mengapresiasi itu. Jadi bukan diceritai apa-apa. Apa yang terjadi di Patna, saya baru dengar kemarin, teman-teman mahasiswa di sana itu mencoba untuk memodernize
kembali masa-masa keemasan Universitas Nalanda abad 12. Luar biasa. Jadi apa yang penting Anda tahu, itu yang perlu Anda tahu. You have to do what you want to do. Sekarang ini. Inilah masuk kita. Versi kedua, Serat Aji Pamoso, karya Raden Ngati Ronggowarsito. Ini pemimpin itu harus bagaimana, pemimpin itu harus, kalau tadi Yosodipuro itu seorang pemimpin itu harus menguasai 8 dewa. Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruno, Yama, Chandra, dan Brahma. Seperti apa kita lihat nanti. Versi Serat Aji Pamoso lain lagi, anasir bumi. Ya, tanah, air, api, angin, matahari, bulan, bintang, awan. Dan versi pederangan pewayangan pada lakon Makutoromo, versi Romo Wijoyo, ya, wejangan Begawan Kesawa Wisidi itu, ya, Kresna itu kepada Harjuno, tapi menyitir 2 versi yang ada sebelumnya. Jadi loh, kenapa kok malah ke Hastobroto? Ya, saya ingin melihat kita beranjak dari diri kita sendiri, ukur baju, badan sendiri. Lalu kita coba apakah bisa dipertandingkan dan dipersandingkan ini. Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam ajaran Hastobroto, ya, sifat-sifat dari anasir, tanah itu tentang kesabaran, air tentang kesejukan, api tentang ketegasan, ya, spirit, angin tentang kehati-hatian, kecermatan, bintang, bulan menghibur. Nah, bintang ini tentang kecerdasan, belum diisi, ya. Matahari tentang harapan, awan tentang momot, itu artinya bisa mewadahi apapun. Itu semua harus masuk di jiwa seorang pemimpin. Pemimpin yang baik harus sabar, harus sejuk, harus tegas, harus hati-hati, harus cemerlang, harus menghibur, harus menjadi harapan, dan mampu momot. Itu ide dasarnya. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa modern, di bahasa Inggris kan, wis ketok modern itu. Karena yang modern-modern itu ngambilnya dari sini. Lalu dijual lagi, di packaging lagi, jadi ketok wah. Ya, saya kenal profesor dari Itali, Giano itu, sukanya ngambil-ngambil gini. Repackaging, bro. Wah. Lalu dijual, bukunya mahal. Tapi apakah ide kepemimpinan ini bisa dipakai oleh Anda? Nah, perlu dikontekstualisasi, yaitu apa? Setelah masuk, seorang pemimpin harus mampu mencerminkan diri pada sifat-sifat itu. Tidak lagi masuk, tapi keluar. Karyenak tiasing sasomo, selalu membuat hati orang lain itu senang. Memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sedemikian sudah cantiknya. Menyejukkan setiap hati orang, smiling all the time, ini orang Buyang Yudewi. Gitu kan, menjadi harapan banyak orang. Menjadi banyak menghibur, setiap Anda datang selalu orang senang dan diharapkan. Itu kepemimpinan. Dan bintang, cerdas, cergas. Itu. Apa yang keluar dari diri Anda semua excellent. Iya caranya ini, Bu. Boleh ide susu angin, piye. Gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kita ini harus memulai merekonstruksi bahkan sampai mimpi dan keinginan kita. Aku mesti bisa seperti ini. Aku anak petani, tapi aku mau menjadi petani yang bisa sangat modern. Jangan kulturnya yang kemudian membuat kita jadi miskin. Bapaknya punya 3.000 tanah meter, punya anak 3, kayak sewu-sewu,
Setiap anak punya anak 3, cucunya kayak 300, saya so miskin kabeh. Enggak, kita mesti membuat perubahan dengan cara membuat kontekstualisasi yang proporsional. Saya yakin dalam diri Anda itu bisa seperti itu. Maka ciri-ciri yang berikutnya ini jangan sampai terjadi. Ya. Ini nanti berikutnya. Bumi tadi memiliki sifat sabar, mau menerima, nglungguh itu makna filosofi dasarnya. Tapi ketika kita membuat konteks baru, memberi konteks baru, maknanya jadi lain. Yaitu community based ternyata itu. Itu ruang. Sehingga sebetulnya pemimpin yang besar itu harus mampu mengelola ruang yang ada pada kita. Anda di mana? Anda jadi orang, jadi sesuatu. Saiki ngene gelem. Sekarang begini mampu, betah, dan bisa. Ini konsep ruang Jawa. Sekarang begini mau. Anda sekarang jadi mahasiswa? Oke, sekarang saya mahasiswa. Tapi pikirannya ngelambang tekan dindi dan menjalin koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar negara. Gunakan gadget Anda itu seperti itu. Dan semua akan tercengang kepada Anda. Nanti saya kasih bukti. Ya, mengelola ruang. Karena kalau kita lihat knowledge based society yang dimimpikan sebagai ujung nanti keberhasilan Indonesia, masyarakat yang berbasis pengetahuan itu memerlukan sentuhan, memerlukan keikutsertaan partisipasi dari Anda semua untuk membuat kebudayaan budaya hidup peradaban kita itu menjadi lebih besar, mengarus utamakan kebudayaan. Dengan kata lain, masa depan kita agaknya mengarah pada perkembangan kebudayaan. Ini provokasi saya. Air tirta, sikap yang menyejukkan, menjadi harapan untuk hidup lebih baik, ketentraman, mengalir dari atas menuju bawah, ya, mengisi ruang kosong. Dia masuk ke ruang mana seperti ruangan itu. Ya, jadi energi kita itu dalam konteks yang sekarang mengalir dan berorientasi pada tujuan. Sekarang kita mengalami zaman yang sangat membingungkan. Anda kuliah dengan tidur, Anda belanja dengan tidur, Anda kemana dengan tidur. Bisa, aneh ini. Tapi tetaplah mengorientasikan energi kita pada tujuan kita. Ini tidak membuat saya lemah. Jadi makanya pemimpin itu harus curigo manjing warongko, warongko manjing curigo. Jadi Anda dan keadaan itu saling berinteraksi. Kalau keris itu wadahnya gegeden oplok-oplok. Kerisnya gegeden wadahnya kecilian sesek ora kuat. Harusnya suitable curigo manjing warongko, warongko manjing curigo. Pas. Kahanannya beda. Pas. Ada perubahan luar biasa. Pas. Belajarlah ilmu betah. Betahnya tetap bisa menjalani. Dan tetap lembut adaptif. Mau mengalah dan berani mengalahkan. Itu leadership yang akan datang. Mengalah dulu, tapi bisa mengalahkan. Jadi titik tengahnya apa? Lembut adaptif. Solutif kooperatif. Karena yang dibutuhkan nanti bagaimana kita mengintegrasikan semua apa-apa yang ada di luar. Angin Maruto selalu ada untuk rakyat, cermin Trinity. Dinamik, strategik, ya, Anda baca sendiri nanti, intelektual, logik, energi, mental pemenang ini penting. Jangan mental pecundang,
Jangan minta follower, gampang kagetan, gampang gumunan, gampang mengeluh. No way, man. No way, bro. Gitu. Penantang, integrator. Tadi yang adaptif, solutif, korporatif, itu artinya kita mampu mengintegrasikan dengan ngilmu cokro, yo morojo, joromoyo, yo marani niromoyo, yo silopopo. Kau beri aku yang buruk, aku kembalikan dengan kebaikan. Kau berikan aku benci, aku balikkan dengan kasih sayang. Kau berikan aku kecurigaan, aku berikan dengan kepastian. Luar biasa. Bahkan yudo, kau ngajak aku perang, malah tak kayak tenaga, tak kayak daya gue. Karena kamu ingin mengambil aku berikan semuanya. Karena di atas segala itu ada yang menguasai, yang tidak unlimited ya, yang unlimited dan maha segalanya. Gitu. Inspiratif, estetik, progresif, kreatif, itu kalau diterjemahkan ada konteks sekarang. Sama. Bayangkan kalau salah satu dari Anda ternyata selama 2 tahun ke depan mempelajari negara kertagama. Jadi Anda bisa cas-cis-cus bicara tentang negara kertagama in English, in Spanish, kemudian dalam bahasa Shanghai, bahasa Mandarin. Wah, mesti Anda tulis untuk duit orang umum itu. Karena menjadi the center of the cyclone yang selalu mengeluarkan tata nilai baru yang kontekstual. Gak usah jadi apa-apa. Mau menjadi itu malah penting. Nah, sekarang saya sudah banyak menyampaikan ini, tapi saya stilisir dengan sifat kepemimpinan. Dari sejak zaman tradisional patrimonial hingga cybernetic virtual era hari ini, itu ternyata sifat-sifat kepemimpinannya telah berubah. Pada era tradisional, sifat kepemimpinan absolut, sabdo pandito ratu, tan kena wolawali, raja omong apa itu hukum, otokratis, coercive power. Ya, kita punya Undo Usuk sebagai kehening ing ratan Jawa. Artinya kehening ada ing rat dalam dunia ini, Jawa. Ada eksistensi Jawa itu dalam keningratan itu. Jadi setiap Anda adalah pemimpin dan memiliki jiwa keningratan itu. Percaya sama saya. Tanya pada diri Anda sendiri. Apa punya sih? Ya punya. Pasti jawabannya gitu. Karena self. Karena masing-masing Anda punya alasan kenapa diberikan ada di dunia ini oleh Tuhan. Pasti ono karpe. Orang mak bedunduk. Ya. Sampai pada sekarang kita mesti lihat sifat kepemimpinan kita ini super expert power. Kenapa? Karena kita berada di tengah-tengah orang-orang yang telah menderivasi dirinya menjadi sosok-sosok gentayangan. Jadi Anda kenal sama orang sedunia ini nggak kenal wongi, kenal nomere, kenal situse, ya, kenal WA-ne, tapi nggak kenal wongi, nggak apa-apa. Itu karena itu eranya, tapi bagaimana mengelolanya itu masalah. Kalau Anda tahu penyebabnya, kepemimpinan sekarang semakin sulit didefinisikan ketika kita masuk era tanpa bukti, era tanpa bukti, post-truth yang menyari menjadi ubah. Jadi sekarang itu apa-apa boleh bicara. Boleh berpendapat. Kalau kita bicara sekarang ya, virus. Ya, ini virus apa? Ini virus komputer, atau virus penyakit, atau virus apa? Virus pikiran atau apa?
Kita bicara hoax. Apa hoax? Siapa yang memproduksi hoax? Mahasiswa yang bisa menjawab. Banyak orang sekarang mengatakan sesuatu yang dia lakukan sendiri, melarang sesuatu yang dia lakukan sendiri. Coba lihat. Ya. Karena apa? Karena semuanya bisa, maka muncullah hukum IT itu. Nggak bisa kita ngomong sak penak-penak IDW atau berkomentar sak penak-penak IDW. Kalau mengkritik tetap boleh. Loh, kritik kok gak ngei solusi? Nek ngei solusi jenenge gak kritik. Nah, itu. Itu mendukung yang ini kritik. Kritik itu basically dia memang to appreciate. Saya mengkritik karena saya mengapresiasi. Gitu. Nah, sekarang kita tahu bukan bahwa sifat kepemimpinan dari waktu ke waktu mulai absolut sampai sekarang, Bu, super expert artinya Bu nanti apalagi, itu akan terus berkembang dan berkembang. Gitu. Nah, spirit pemimpin yang ideal bagaimana? Saya ulangi lagi tadi, sadumuk bathuk senyari bumi ditoi pati. Sadumuk bathuk itu kening, coba dicekal semuanya. Nah, sadumuk bathuk, semua perilaku kita, semua tindakan kita harus berbasis pada nalar sehat artinya. Karena dengan nalar sehat bisa diturunkan ke hati, apa yang saya buat ini menyakitkan hati orang enggak ya? Mencelakakan orang enggak ya? Pikiran fungsi utama menolak, hati fungsi utamanya untuk menerima. Jadi jangan hati kamu pakai untuk menolak. Sakit hati, loro, masuk rumah sakit. Gunakan secara proporsional. Dan memang sesuai fungsinya. Sanyari bumi, down to earth. Ngambah lemah artinya sesuai konteks. Ditoipati artinya digunakan untuk kehidupan kesehari-hari holistik. Nah, maka kita akan lihat unique substantial point-nya seperti apa. Ternyata orang itu bisa jadi pemimpin, tapi cara berpikirnya beda-beda. Ada pemimpin yang cara berpikirnya kelitian. Ada di Solo itu pasar kelitian, pasar benda-benda antik atau barang bekas. Orang pemimpin yang seperti ini selalu berpikir hal-hal yang tampak di sekitarnya aja. Hal yang remeh-temeh, yang tak menyentuh substansi apapun. Dia selalu berpikir sepotong-sepotong, tidak utuh. Akibatnya tidak pernah mampu memecahkan masalah, itu disebut fragmentaris. Sektoral, berpikir berdasarkan wilayah yang sempit, tidak mau melihat dalam perspektif yang lebih besar. Pokoknya sektoral. Gestalt, pandai mendeskripsikan, melaporkan kejadian, namun ora iso nglakoni. Jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Itu. Nah, yang paling diharapkan yang holistik atau paripurna. Berpikirnya secara menyeluruh dan komprehensif. Melihat berbagai peluang dari berbagai sudut pandang, menjadi bahan pertimbangan. Ora gampang kaget, ora gampang gumun, ora gampang menyerah, ora gampang gersah, tapi dia melihat dari berbagai sudut pandang. Gitu. Ya. Dan kemudian yang terakhir, saya ingin mengusulkan. Hendaknya Anda menjadi pemimpin, bisa memilih memimpin dengan model gamelan. Nah, wis ora usah barat. Barat iki gopo ngono ae. Itu. Nah, nanti diteoritisasikan sehingga barat justru yang membaca. Jawa jangan sebagai objek. Jawa tidak hanya sebagai subjek, tapi Jawa sebagai metode. Ini yang paling penting. Nah, model gamelan ini adalah
Pemimpin itu harus ada di tengah-tengah rakyatnya. Mengerti betul, memahami betul, dan juga bisa mencarikan jalan keluar terhadap apa yang disebut dengan amanat penderitaan rakyat. Bagi kelompok milenial, Anda tahu apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Cari kalau belum tahu, ambil kesempatan. State of the art-nya di mana? Posisiku ada di mana di antara teman-teman yang lain? Mampu mengendalikan tempo dan irama. Mampu sebenar-benarnya mengerti kahanan situasi kondisi saat ini digital. Anda sudah masuk digital itu, tetapi mampu untuk mencari solusinya. Digital sebagai apa? Digital sebagai objek, sebagai subjek, atau sebagai metode. Kalau sebagai metode, maka produk apa yang saya bisa create dengan menggunakan metode digital, saya bisa menjadi sesuatu. Misalnya saya ambil ya, Mbak Puri Damayanti, di sini ada kan? Ya, saya asal aja, ini random saja. Mbak Puri itu tinggal di satu daerah di mana isinya itu daerahnya kering kerontang, gak ono apa-apa, onone mengwet apa itu pohon bambu. Ya maka bambu itu bagaimana itu bisa menjadi sesuatu. Anda banyak membrowsing mana-mana bambu di Zimbabwe, bambu di Ethiopia, bambu di Eropa, bambu di Australia, bambu di mana, bagaimana di Cina terutama, bagaimana ini. Dan bagaimana itu bisa di-create dengan SDM kita. Dan menjadi sesuatu baru dan kemudian menggunakan market digital. Kan bisa gitu. Jadi pendekatan gamelan ini tidak cukup dengan objektif represif, tetapi harus dengan konsep memayu hayuning bawono itu. Tadi kan dalam doa Pak Pendeta kan gitu. Semoga alam ini kekuatannya. Setiap jam 10, jam 9 Anda coba DD menghadap ke barat. Apa yang Anda lihat? Cobalah keluar dari ruangan, keluar menghadap ke barat. Anda akan lihat bayangan Anda sendiri, bukan? Nah, coba sekarang bayangan itu, kowe kudu manut aku, kowe saiki tak kon tuku gula, iso enggak? Buat agar itu bisa. Kamu kok mengikuti saya terus sih? Aku kemana kamu ikuti lah, ya gue bayanganmu di. Ayo mau tuku gula, aku butuh gula, iso enggak? Loh, Pangeran Sambernyawa iso. Kenapa nggak bisa dengan digital? Bisa dengan teknologi digital. Ketika memahami dan mempertimbangkan semua aspek dan tidak mendendam. Jangan menjadi pemimpin yang suka dendam. Di zaman iki yo saiki yo sungguh jangan tak entek kabeh itu pendendam. Karena apa? Model kepemimpinan gamelan itu juga mengenal konsep salah gumun. Loh, salah kok malah gumun. Jadi salah tapi membuat itu. Maka muncullah konsep-konsep gending yang gandul, konsep gending merong, di mana 1 gong, 4 kenong, kempiang, dan ada yang bahkan ada yang 5 diterima karena justru membuat gumun. Ya, ada yang model pamijen 3 ketukan. Loh, tapi kok ada yang berlebih, ada yang kurang, nggak apa-apa, justru menjadi keindahan. Dan ini sangat berbeda dengan konsep orkestra simfoni barat. Sing jogo ning arep nggawa apa itu? Anu biting apa-apa itu ya untuk mengembala atau itu. Apa itu kayak bambu dawa ngono kae aduh ya ngono kae. Kuwi mesti nek kuwi salah bubar kabeh. Tapi di Jawa dengan gamelan atau Nusantara Indonesia lah. Dengan gamelannya kita mengenal konsep salah. Lateral artinya. Kemudian alam ini merupakan terminal yang membangkitkan kreativitas. Di mana saja Anda bisa menjadi kreatif. Asal dasarnya ikhlas. Asal Anda punya keyakinan, tetap memiliki semangat, dan menggunakan nalar sehat. Wis to, gunakno apa sing ana iku.
Dan yang terakhir, membuat keputusan yang benar dan tepat. Kita punya benar dan benar. Agar penny. Nah, nanti ini saya aturkan slide saya ini untuk bisa dipelajari. Ya, terakhir, nah ini yang terbaru dari Alif Gustaviat. Iya, ini kalau Anda buka YouTube, bukalah Alibata Gitar. Dia saat ini umur 30 tahun, ya. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Dan sekarang Alif Gustaviat yang sekarang terkenal dengan kata Alibata itu, Alif Bata, itu sekarang menjadi gitaris fenomenal di seluruh antero dunia. Alif sudah bisa meruntuhkan semua teori tentang bermain gitar dan musik. Alif meruntuhkan tidak tampil sebagai musikus dan gitar dan dirinya karena gitar dan dirinya itulah yang kita menyatu gitu maksudnya. Dialah musik yang memimpin. Bagaimana menyatu dalam kepemimpinan. Jiwa yang menyatu dalam kepemimpinan, kepemimpinan yang menyatu dalam jiwa. Itu yang penting. Nanti dibaca sendiri. Tapi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa kita nggak main-main ini dengan keadaan yang sekarang ini. Kita harus menjadi sesuatu. Banyak di antara kalian mahasiswa STABN ini akan menjadi menteri-menteri, akan menjadi pejabat-pejabat hebat, akan menjadi seorang bisnismen hebat, akan menjadi kreator hebat, akan menjadi seorang agamawan hebat, akan menjadi seorang birokrat yang hebat. Pasti itu. Syaratnya memang banyak. Untuk sampai kata pasti, yaitu menjadi dirinya sendiri, menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, mau melihat keadaan dengan baik tadi, coba Anda baca tulisan ini dengan baik. Pada intinya kepemimpinan di era digital ini, bagaimana cara kita menempatkan digital ini dalam konteks kehidupan. Gitu kan? Baca betul keadaan seperti ini. Apa yang mampu dibuat-buat dengan segala apa yang kita punya. Ya, contoh si Alibata ini, Alif Gustaviat. Dia begitu jenius di alam virtual. Dia bisa menghadirkan satu musik baru, Pak. Tapi kan saya susah, Pak, seperti itu. Kan itu hanya ada satu di dunia. Iya. Tapi sifat-sifat generalisasi teoretiknya yang bisa kita ambil. Kenapa dia begitu? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia sampai seperti itu? Nah, Anda bisa belajar dari itu. Karena sebetulnya pengetahuan itu tidak hanya ada di kelas. Pengetahuan itu diperoleh dari kesadaran, bisa diperoleh dari memori Anda, bisa diperoleh dari pengetahuan, dan juga diperoleh dari diri Anda yang muncul dari bawah sadar Anda. Jadi kenalilah diri Anda dengan baik, tempatkan di tempat yang terbaik, maka Anda bisa memimpin. Saya kira demikian, mohon maaf terlalu panjang, tapi saya kira ini kita bersama anggap mungkin bisa digunakan hanya sebagai alternatif untuk mengisi paling tidak kesadaran memori kita dan sampai pada pengetahuan kita bagaimana kepemimpinan di era digital. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Dr. Basuki Sumartono. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Syahid atas pemaparannya dan di luar dugaan kita ya, menjadi satu hal yang bukan baru sih, tapi mengangkat kepemilikan kita. Jadi ini di luar dugaan kita. Yang selalu mengetengahkan bahwa
kekayaan seni budaya kita itu memang tak tertandingi. Dan kita jangan terlalu gumun dengan barang-barang import yang berkaitan dengan sains. Ya. Satu hal lagi bahwa kemampuan literasi ini yang menjadikan sorotan yang kuat dari Prof. Zahid, sehingga Anda mampu mengaktualisasikan diri. Jadi memang sekarang kan sering orang menyampaikan pentingnya berpikir positif. Ya, itu memang penting, tapi lebih penting lagi itu bertindak positif kan. Kalau hanya dipikir-pikir, kita nggak akan pernah melakukan. Tapi kalau kita bertindak positif, kita akan berpikir positif. Beberapa hal yang saya catat kreatif. Ini dari dulu kan orang mengatakan kreatif, tapi memang itu fakta. Gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Sebagai generasi milenial, generasi muda ya, ini nanti akan ada tanya jawab, dan silahkan Anda menanyakan beberapa hal yang ingin Anda ketahui agar Anda mendapatkan literasi baru mengenai leadership. Biasanya kalau kita membaca buku kan leadership adalah dengan Prof. Zahid, Anda diajak melancong ke dunia budaya kita, ke dunia simbah-simbah zaman dulu melakukan itu, dan bahkan sampai pada Raden Wijaya. Ini menjadi menarik. Silakan nanti kita awali dengan 3 penanya terlebih dahulu. Sebutkan namanya, dari prodi atau fakultas apa. Nanti akan kita buka 2 termin, kalau masih ada waktu bisa 3 termin. Dan nanti kalau masih kurang lagi silahkan datang ke Javanologi di UNS kan gitu. Jadi Mas Mbak-mbak ini santai saja, ya jangan terlalu tegang gitu. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan, kita berikan 2 termin dulu. 1 termin ada 3 penanya. Sebutkan nama dari fakultas. Ayo. Masa nggak pertanyaan angel banget. Silakan. Kalau jadi anak muda itu kalau punya daya kritis kan cepat, menanyanya cepat. Itu dari Kurnia Yuliani itu, coba langsung tanya saja coba. Iya, Kurnia. Reni sama dia tuh langsung di unmute aja, Nak. Iya, sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat mengaktifkan kamera karena jaringannya kurang bagus. Selamat pagi Prof, izin bertanya. Dalam masa saat ini, banyak generasi milenial yang dianggap kurang sopan santun dan kurang unggah-ungguh dalam memimpin di lingkup masyarakat. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi milenial ini diterima dengan tangan terbuka dalam masyarakat dengan tentunya menunjukkan unggah-ungguh serta sopan santun yang baik? Terima kasih. Ya, baik Mbak Kurnia. Dari fakultas apa Mbak? PGSD, Pak. PGSD, ya. Ini kan nantinya kalau jadi guru di sekolah dasar memang kaitannya dengan pendidikan karakter. Yuk, berikutnya silahkan. Silahkan Reni atau Meta dulu. Reni ya. Perkenalkan nama saya Reni Yuliati dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5, Pak. Ya.
Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa dan sebagai calon pemimpin masa depan, skill seperti apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi kepemimpinan di era digital? Mengingat tantangan yang akan dihadapi cukup kompleks dari berbagai sisi, Pak. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, baik, Mbak Reni Juliati. Ya. Satu lagi di segmen pertama ini, 3 penanya dulu. Satu lagi yuk. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Basuki. Izin Ya, bertanya. selamat pagi, Mbak Meta. Sambil nunggu. Saya Meta dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Begini, Prof. Mungkin pada saat ini kepemimpinan bagi beberapa di antara kami, bahkan salah satunya saya, belum begitu merasakan apakah manfaatnya pada pertemuan kali ini. Tapi menurut saya pada suatu saat nanti pertemuan hari ini akan bermanfaat, Prof. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang harus disiapkan kami, Prof, untuk menjadi pemimpin pada masa yang akan datang? Kemudian, hal pokok apakah yang harus dimiliki kami sebagai seorang pemimpin meskipun masanya berubah-ubah, Prof? Terima kasih. Ya, ini langsung saja nanti akan dijawab oleh Prof. Syahid berkaitan dengan penanya. Monggo, Prof, dipersilahkan untuk penanya pertama dari Kurnia Yulianti. Baik, terima kasih Dr. Basuki. Mbak Karuna, Mbak Reni, Mbak Meta yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Pertanyaannya ada 3 sebetulnya, tetapi bisa dikembangkan beberapa pun. Yang pertama dari Mbak Karuna, generasi milenial itu dianggap kurang unggah-ungguh, kurang santun, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk merubah itu ya? Begini, saya ingin melihat dari 4 hal. Gitu. Yang pertama, dari aspek atau aras kesadaran. Ya, yang pertama, bahwa saat ini, kalau tadi saya bilang satu muk bathuk sanyari bumi, satu muk bathuk, kepala kita ini direbut sudah. Dengan berbagai fantasi barat, dengan berbagai fantasi modern, dengan fantasi yang luar biasa. Dicopot itu. Jadi awak ini carry, karena kapitalis itu nggak butuh tanah, nggak butuh dia. Dia hanya mempengaruhi pemikiran, dan dengan situ dia bergerak. Seorang bisnismen besar itu nggak perlu buat gudang. Karena barang-barangnya akan disimpan di supermarket, di toko-toko mini market itu gudang-gudang mereka. Jadi nggak perlu. Kalau memang barangnya memang dibutuhkan, maka dia akan leading. Nah, sekarang pengendali semuanya otak kita ini sudah digowo ning ora dikai peta. Gitu. Dibawa ke negara atau ke wilayah antah berantah tanpa peta. Apa yang terjadi? Confused. Bingung kita. Memaknai demokrasi gitu aja bingung. Loh, ini sudah demokratis, sekarang orang kudu ono undang-undang gitu kan. Ini bukan problem itu. Pada arah pemahaman kita mesti paham kita ini ditarik kemana awake dhewe ke bandang neng gitu lagi. Dibawa kemana tuh ini? Nah, ini pendidikan bertugas untuk menyadarkan kita bahwa kita saat ini sedang dipiak gitu ini. Gitu. Bahwa sadar tidak sadar otak kita dengan gadget ini ya, ini semua ada di ini. Tapi enggak apa-apa. Selama kita memiliki kapribaden, memiliki diri sendiri, behave yourself, punya ancas dewi. Itu loh, Mbak Meta ya Mbak Meta, Mbak Reni ya Mbak Reni, Mas Aji ya Mas Aji, Mas Owen ya Mas Owen. Yang
Mas Owen yang, Mas Aji yang, Mbak Reni yang, dan semuanya bisa meresapi dan meresapkan tadi ajaran-ajaran Tirto, ada ini ke dalam tubuhnya dan dikembalikan. Saudara sekalian, saya sedang mengajari Anda tentang konsep cakra sebetulnya. Tidak menjadi pecundang. Memang menjadi pemain kita. Dan bisa mengedrive. Kalau betul, you are a director. Itu paling penting. Ya. Nah, sekarang kembali kok unggah-ungguh hilang itu karena kita banyak dari kita suka tidak saka tercerabut ke akar pelan-pelan. Sehingga menjadi generasi mediokritas. Ya, mau pakai yang modern kurang alatnya, kurang modalnya, mau ke tradisi randoyot, tidak punya akar. Akibatnya menjadi generasi gelembung udara. Jangan. Kita mesti menjadi diri kita yang punya harkat martabat sendiri. Saya bilang menjadi orang desa itu kebahagiaan. Menjadi orang kota itu anugerah kebahagiaan. Menjadi orang manapun di Indonesia itu menjadi kebahagiaan. Karena kita akan menjadi lebih daripada itu semua. Ya, itu. Kemudian dalam konsep memori memang betul waktu demi waktu terjadi itu perubahan pergeseran dan perubahan itu. Kita diberi banyak hal. Ya, kami di Javanologi saat ini itu sudah nggak bicara apa-apa. Kalau orang kerungu Javanologi ini mantra, klenik, itu kan? Kami tidak bicara itu. Hari-hari kita bicara Javanologi TV channel, direkturnya Pak Bastu. Kita bicara artificial intelligence, bagaimana bahasa Jawa menjadi bahasa komputer. Kita bekerja sama dengan artificial intelligence Jabodetabek. Semua orang datang ke Javanologi, melihat Javanologi apa toh? Kan yang Jowo kok hebat men. Padahal jurune ya ora ono apa-apa. Harus seperti itu. Radio Amsterdam kemarin datang. Mencoba tekok tapi daring ya. Ya. Kemudian dari beberapa duta besar yang kita hubungi ya semuanya heran. Walaupun sebetulnya jero ya ora ono apa-apa, adanya hanya orang bekerja, berimajinasi, mengembangkan nilainya, mengembangkan ini. Jadi dari memorinya harus kita tahan, harus kita waspada. Kemudian yang ketiga, knowledge, dari pengetahuan yang masuk. Seseorang bisa kehilangan loh jati dirinya. Padahal undo-uso itu saya katakan tadi keningratan kita, keheningengratnya kita. Eksistensi kita itu ditopang oleh pilar apa yang disebut dengan sopan santun itu. Menghargai orang itu kan sepertiga dari tiga bagian dari menghormati, sepertiga dari 3 bagian menghormati kita. Kalau kita nggak menghormati orang, artinya khianat, kita nggak menghargai diri sendiri. Sama seperti itu. Dan teori itu teori Jawa itu bukan teori Barat. Saya bukan anti teori Barat. Tetapi sudah waktunya kita mandiri dan kita beranjak dari seorang follower moco-moco buku Barat habis-habisan blokan ini tahu-tahan kabeh. Kita punya sendiri yang dari air kehidupan kita sendiri. Yang oleh Barat terjadi dekolonisasi sekarang entek itu. Nah, waktunya cendekia kita ini bangkit. Kalian ini bangkit. Itu ketok wagu wong ukurannya saka kono, gitu ya kedua. Kemudian apa yang perlu disiapkan? Mbak Reni bertanya. Mbak Reni, kita ini terbiasa dengan tembung, Mbak Reni. Kita itu pandai mengomong-ngomongkan orang berbuat apa-apa. Kalau kita lihat teman-teman kita di Barat ya, teman-teman saya di luar negeri, mereka jarang bicara banyak, tetapi dia bekerja banyak. Karena dia bisa mentransformasikan tembung itu dalam aktivitasnya. Nggak usah bicara kebaikan, tapi gunakan aja lah dalam kehidupan. Itu bagus.
Nggak usah mengeluh bahwa kita sekarang ini nggak sopan gitu. Gunakan kesopanan itu. Sudah cukup. Karena itu representative Anda. Itu. Semakin Anda sopan, baik, menghargai orang, karyenak, tiasing sasomo, memayu hayuning bawono. Anda bersahabat dengan alam ini, pasti Anda akan berterima menjadi salah satu pemimpin hebat alam ini. Itu yang perlu diyakini. Dan saat ini memang kita banyak kehilangan keyakinan. Orang yakin. Nah, gitu ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan yang tadi saya sampaikan tadi, gitu. Tapi tambahi keyakinan. Kemudian Mbak Meta tentang apa tadi ya? Nilai-nilai ya. Ini apa gunanya perjumpaan hari ini? Kita hari ini mengembangkan nilai-nilai. Bukan mengajari Anda membuat jembatan atau apa, tapi mengembangkan nilai-nilai dasar yang nanti bisa digunakan untuk pegangan, untuk referensi lah paling tidak. Referensi untuk Anda meniti jalur masa depan. Ya. Saya kira jawabannya karena sama dengan Mbak Reni, gitu kan, apa yang perlu disiapkan. Itu. Nah nanti dibaca materi itu, dan kalau nanti ada yang nggak paham, nanti bisa didiskusikan. Anda bisa menghubungi saya lewat WA, lewat apapun bisa. Ya, saya kira demikian Pak Bas. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sahid. Jadi untuk kita buka lagi untuk segmen kedua ya. Jadi silakan Anda move on. Banyak hal yang cukup menarik berkaitan dengan local genius ini. Menantang Anda sebagai generasi milenial yang nantinya menjadi pemimpin yang keren kan gitu. Yuk. Kita buka segmen kedua, silakan. Izin bertanya, Dokter. Ya, Mas Jumarta ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jumarta Susanto. Saya dari STABN Negeri Raden Wijaya. Saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemajuan Indonesia, Pak. Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan, akan tetapi sebagian hasilnya itu diambil atau dimakan sama wakil rakyat, bisa disebut korupsi, gitu kan. Kemudian mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk demo terkait hal tersebut. Jadi pertanyaan, mana yang lebih kejam, mahasiswa dan masyarakat atau wakil rakyat? Kemudian apakah Indonesia bakalan bisa maju? Lalu model kepemimpinan apa yang dipakai dalam hal tersebut? Terima kasih. Ya, Mas Jumarta, ya, menarik pertanyaannya ya. Berikutnya, kalau ada yang masih ingin, karena waktunya juga sudah mepet, ini terpaksa Prof hanya satu penanya, waktunya kan tinggal 7 menit. Sumangga Prof Said untuk menjawab pertanyaan dari Mas Jumarta dari Terima kasih. komunikasi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Maka saya sebenarnya sekarang ini baru membuat kopi. Kalau perlu ada perpanjangan ya saya siap. Kopi tadi sudah habis. Ya. Jadi betul Mas Jumarta ya. Ketika saya bicara banyak hal, tapi ada orang mengatakan, Prof, nyatanya apa, Prof? Sekarang yang punya duit itu yang memimpin gitu loh, Prof. Nggak harus punya kepribadian yang bagus gitu, bupati-bupati itu,
gubernur itu anggur duit sekian M ya jadi pemimpin. Apa penjelasan atas itu? Universitas sebagai lembaga yang dipercaya akan mengalirkan air yang jernih tentang kebenaran, air yang jernih tentang idealisme, air yang jernih tentang demokrasi, air yang jernih tentang kemanusiaan, ilmu kemanusiaan, dan seterusnya. Itu semoga tidak pernah keruh oleh keadaan yang ada di luar. Kita bicara oknum. Dalam dunia pewayangan, dalam dunia sejarah, dalam dunia manapun di seluruh penjuru dunia itu selalu hal tersebut banyak terjadi. Dan seorang yang seperti itu biasanya teramalkan akan mati oleh teman dekatnya sendiri. Ya, teman koruptornya sendiri. Gitu. Jadi itulah sejarah. Itu. Nah, sekarang kalau Anda tanya, lalu kedudukan teori-teori tentang kepemimpinan dari mana? Tetap akan menjaga kepemimpinan hingga baik. Anda tidak bisa bercermin dari apa realitas itu. Ingat, pengetahuan itu tidak langsung menyentuh bawah sadar Anda, tapi lewat kesadaran Anda. Kesadaran yang terjaga baik, maka tidak pernah akan bisa ditembus oleh pengetahuan-pengetahuan empirik yang semacam itu. Jadi kita tetap on the right track mestinya. Dengan mempelajari bagaimana yang terbaik dan yang terbenar. Yang benar dan benar itu. Jangan pernah goyah. Jangan pernah kehilangan keyakinan bahwa kita bisa memayu ayuning Paolo. Yang kotor-kotor itu pasti akan runtuh. Itu. Surat dirojaya ningrat, lebur dining, pangastuti, ilmu yang baik. Itu, pasti itu. Nah, sekarang koruptor yang begitu bengis menghabiskan duit rakyat, dengan mahasiswa yang turun ke jalan, itu seperti apa? Air itu selalu mengalir dari atas sampai ke bawah. Mahasiswa akan bekerja dengan caranya. Itu maka saya tidak pernah percaya kalau mahasiswa atau tidak pernah menyetujui bahwa pemikiran radikal itu harus hilang dari pikiran mahasiswa. Tidak. Yang nggak boleh itu radikalisme. Tapi berpikir radikal itu harus milik semua mahasiswa. Radikalisme itu pikiran buruk yang ingin menghajar yang baik-baik. Tapi pikiran radikal itu merubah sesuatu dengan cara yang inovatif, kreatif. Nah, kalau mahasiswa atau kampus kehilangan radikal, ya gimana ada temuan baru? Itu. Dulu orang masak pakai minyak tanah, pakai kayu. Lalu ada perubahan radikal, nggak boleh loh. Bahaya nanti nggak boleh. Sekarang pakai gas. Anda pakai kayu, tanggap Pak RT, wah itu loh, irungku irung kabeh saya kena langesmu, gitu katanya. Itu melanggar HAM katanya. Karena ada perubahan radikal dari kayu, minyak, dan gas. Bahwa radikal itu memang bagus, karena berpikir kita selalu bebas dan jernih. Tidak disetir siapa-siapa. Omongannya, wah betul-betul humanis, wah, demokratis, ini utangnya kapitalis, ya apa gunanya? Enggak. Mahasiswa sebagai ujung tombak, enggak begitu. Mbolah dhisik sing do korupsi kuwi dhisik ya mahasiswa, berarti mahasiswa keblinger itu. Itu. Nah, jangan terjadi itu di sekolah tinggi agama budaya ini, jangan. Maka tetap harus ada pembaikan. Itu. Dari awal kita sadari, ya, masuk dalam ingatan kita, menjadi pengetahuan kita hingga sampai bawah sadar kita. Bener-bener. Nah, wis arep ngopo meneh? Kuwi arep salah ngono, Tuhan akan meluruskan, bukan hanya manusia. Apakah enggak hebat itu? Itu. Aku di perasaan ngene ya. Wah, kok ngene aku tak rarini lah ning kono ngene. Diselamatkan oleh alam ini. Karena kita sudah begitu. Jadi maka ruang itu tadi
Itu penting sekali untuk diisi hal-hal yang semacam itu. Ya mahasiswa kan terus seperti itu, nanti akan seperti itu. Lah ning terus ngobongi ban ning tengah dalan merusak pos gardu apa. Nah ini yang kadang-kadang nggak cocok, sangat nggak cocok dengan kepribadian kita. Nah itu mengcoro-corone ben tak rusake ben kok wong ora seneng demo. Jadi jangan, harus puritan betul, disampaikan dengan cara yang betul, karena sesuatu yang betul, kalau di packaging tidak betul, menjadi tidak baik. Makanya harus betul, cara menyampaikannya harus betul. Menulislah produksi teks yang banyak. Pengaruhi keadaan ini dengan cara ilmu komunikasi, dengan cara ilmu komunikasi. PGSD dengan ilmu-ilmu PGSD. Kan ada tujuannya sendiri-sendiri. Ya. Ilmu agama Buddha dengan ilmu agama Buddhanya. Jadi dari mana semuanya bisa dibuat? Itu. Saya yakinnya kalau Anda pakai dimulai dengan yang baik, di packaging dengan baik, dipakai dan diamalkan dalam kehidupan ini dengan baik. Saya yakin semuanya akan lebih baik. Dan saya berdoa kalian semuanya sehat, ini waktunya karena habis, semuanya sehat, itu yang paling penting sebagai basic need kita sekarang. Semuanya sehat, sehatlah pikiran, hatimu tetap punya nalar sehat, hati yang halus, dan tetap kontekstual. Saya kira itu esensi dari kepemimpinan era digital. Lucu kan? Tidak follower kita menjadi diri kita yang terbaik. Seperti Alif Gustav tadi. Dengan permainan gitarnya dia bisa mempengaruhi dan memporak-porandakan semua teori bermain gitar. Di simfoni, di balad, di reggae, di jazz, di semua genre musik. Saya kira demikian. Moga-moga semua baik. Terima kasih. Saya kembalikan Dr. Amin. Terima kasih Prof. Syahid Teguh Widodo atas pemaparan yang luar biasa ya. Jadi nanti Mas siapa tadi yang Jumarto, Mas Jumarto kalau pengen diskusi lebih lanjut, Anda sebagai mahasiswa komunikasi nanti kalau pas PPL atau magang itu bisa datang ke Javanologi, bukan dari komunikasi kan. Ini disampaikan kalau magang bisa di Javanologi ya. Iya, yang dari komunikasi ini silakan nanti. Bisa terima. Karena Merdeka Belajar kan. Demikianlah akhir dari diskusi kita. Waktunya memang terasa kurang. Tapi ternyata tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semuanya harus diinterkoneksikan. Ya, jadi kita harus piawai menginterkoneksikan dari beberapa keilmuan sehingga menjadi satu kompetensi yang harus kita miliki. Dan saya tidak akan menyimpulkan karena biarlah wacana tentang leadership di era digital ini menjadi PR adik-adik atau menjadi provokasi diri untuk lebih move on lagi. Jadi mahasiswa harus memang lebih menguatkan diri sendiri. Matur nuwun, waktu saya kembalikan ke ibu kita, Situ Asih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Syahid yang sudah memaparkan materi dengan cukup gamblang. Terima kasih juga pada Pak Basuki yang sudah memandu jalannya diskusi kita. Memang seperti yang tadi dibilang, waktu itu serasa nggak cukup. Nah, namun jangan sampai kapok suatu saat jika kami membutuhkan atau kami ingin berdiskusi lebih banyak lagi, kami akan minta tolong tenaga pikiran waktu dari Prof. Syahid dan juga Pak Basuki. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, mungkin secara virtual panitia akan memberikan sertifikat kepada Prof. Syahid dan Pak Basuki. Begini ya. Mohon diterima Pak
Basuki dan juga Prof. Sahid sebagai narasumber kegiatan pada pagi hari ini. Matur nuwun, saya terima dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Iya, sekali matur lagi nuwun. untuk Prof. Sahid dan Pak Basuki. Terima kasih.